Apakah apinya mati? Kok tahu? Kok nggak kelihatan kok? Mati enggak? Novena itu membuka selubung-selubung yang membuat hidup kita tidak bisa melihat nyala api Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan penerangan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu para saudara terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Mulai hari ini kita mau bersama-sama selama 9 hari berdoa dengan setia setiap hari agar Roh Kudus itu sungguh-sungguh menjadi penggerak hidup kita. Ini bukan berarti tahun ini Roh Kudusnya nanti kalau selesai novena selesai pergi lagi, tahun depan kita panggil lagi, nemplok lagi, pergi lagi, bukan. Tetapi Roh Kudus itu tertutup oleh banyak tindakan kita yang membuat Roh Tuhan itu tidak lagi bisa bekerja membantu kita. Nah, karena itu mari di awal novena hari pertama ini, Ekaristi novena hari pertama ini kita hening dulu sejenak. Kita berlutut, kita hening, kita membuat diri kita sadar. Kita juga hari ini diberi satu teladan iman, Santo Matias Rasul, yang demikian membantu kita untuk mengerti apakah Roh Kudus itu bekerja atau tidak dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami senantiasa bersukacita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu bisa lihat lilin Paskah ini? Lihat ya, ada nyala apinya? Mati atau hidup? Hidup. Keren-keren Pak. Sekarang kalau saya tutup begini, sabar. Kalau saya tutup begini, apinya kelihatan? Kelihatan, dikit-dikit ya. Cek angel ya. Tak tutup begini. Masih terlihat nyala apinya? Apakah apinya mati? Kok tahu? Kok nggak kelihatan kok? Mati enggak? Novena itu membuka selubung-selubung yang membuat hidup kita tidak bisa melihat nyala api Roh Kudus. Nangkep?
nangkep ya selesai wis khotbah. Iya toh. Jadi api ini kalau dilambangkan, api ini seperti Tuhan, Roh Kudus lah diberikan kepada kita. Waktu dibaptis kita diberi Roh Kudus. Jek kurang, diberi rahmat lagi pada waktu sakramen Krisma, diteguhkan sungguh-sungguh, diberi penuh sak penuh-penuhe, wes, penuh. Tetapi kekhawatiran, pikiran, kejengkelan, dosa-dosa, kesalahan, semua numpuk. Awalnya satu lembar nutup, lama-lama numpuk tebel. Kelihatan tidak. Kenapa kita perlu novena? Supaya kita diajar setiap hari melepas lapisan demi lapisan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus apinya ini, panas tenan iki, panasnya itu terasa lagi. Cahayanya bisa terasa lagi. Ya harus tadi saya minta tak matikan semua ini lampu ini. Baru kelihatan aslinya itu. Kalau hidup kita itu gelap banget, maka kita tidak bisa mengasihi apapun. Kita hanya sibuk dengan keinginan kita. Ya toh? Kalau novena mesti sibuk dengan aku kok njaluk apa ya? Aku mau permohonan apa yang mau kita sampaikan ke Tuhan. Nah, ini juga sama nih. Novena itu pertama-tama bukan soal aku pengen ini, itu permohonan di list permohonan, bukan. Tadi ini. Novena itu setiap hari ada yang nanya, Romo, kalau novena itu harus jamnya tetap atau enggak? Jawabannya apa? Apakah kalau kita mau novena, itu jamnya harus sama atau tidak? Saya nanya ini. Novena itu, kalau ini dengan novena, jamnya harus sama atau enggak? Enggak atau sama atau enggak? Tidak ada hubungannya dengan jam. Yang utama adalah orang belajar mengutamakan setiap hari Tuhan. Jadi kalau pas pertama jam 7 terus wah jam 7 wae api-api anu Romo, drama Korea ini Romo. Sinetron nih. Ya wis ditunda nanti jam 8. Biasanya kalau pertama jam 7, kedua setengah 8, hari ketiga jam 8, hari keempat jam setengah 9, suwe-suwe lali. Lah makanya orang diminta supaya jamnya sama. Supaya apa? Ingat. Tapi bukan itu tujuannya. Hal kedua. Jadi soal novena ya. Kalau saya mau beli televisi harganya 6 juta. Setiap bulan saya nabung 500 ribu. Dalam bulan saya butuh berapa bulan untuk bisa beli TV 6 juta itu? Berapa? 12 bulan. Kalau bulan ke-12 saya punya uang 6 juta, saya berangkat ke tukang TV, toko TV itu, Pak saya beli TV. Gitu, TV-nya milik siapa? Milik saya kan? Masih ingat minggu lalu jualan tempe? Kalau saya sudah membayar TV ini dengan uang 6 juta, apa kewajiban si penjual? Memberikan TV-nya. Kalau kita sudah selesai dalam 9 hari novena dengan satu permohonan keinginan kita, apakah Tuhan wajib mengabulkan keinginan kita? Kok meneng? Kalau saya punya uang 6 juta, sudah nabung nih selama 12 bulan. Saya nyicil kredit lah katakan ke itunya, ke tokonya. Terus bulan ke-12, Pak sudah lunas ya. 12 bulan sudah lunas 6 juta. TV itu milik siapa? Saya. Kalau saya doa dengan satu permohonan selama 9 hari penuh tanpa cacat. Hari ke-9, apakah Tuhan wajib mengabulkan doa saya? Ayo, bagaimana?
Ya atau tidak? Ya. Ya. Ya atau tidak? Berarti Tuhan itu sama dengan dodolan TV. Ya dong, jualan TV dia. Kenapa? Karena begitu dibayar dengan 9 hari novena, Tuhan wajib mengabulkan keinginan kita. Kita bukan sedang nabung hari ini. Kita itu bukan sedang nabung supaya Tuhan wajib memberikan keinginan kita. Bukan. Novena itu bukan supaya Tuhan kita kungkung dengan keinginan kita lalu wajib memberi apa yang kita inginkan setelah 9 hari. Bukan. Tadi itu novena ini mengelupas. Usaha kita mengelupas. Makanya nanti temanya ini kan 7 karunia Roh Kudus. Nah, pelan-pelan kita belajar. Kalau setiap hari ingat Tuhan, kita belajar. Ini enaknya tidur ya. Tangga aku harus novena ini. Bangun novena. Waduh, masuk ke gereja. Oh iya, aku tetap harus novena. Ada di Bukit Syukur itu, yang gak beli buku juga gak apa-apa. Di Bukit Syukur ada yang halaman nomor 93. Tetap novena. Kenapa? Belajar di tengah-tengah segala kesibukan kita. Kita tidak sibuk mementingkan apa yang kita inginkan, tetapi sibuk dengan kehendak Tuhan. Jadi, jangan berpikir bahwa novena itu usaha kita untuk nabung keinginan kita, membeli keinginan kita kepada Tuhan. Sehingga pada hari ke-9, Tuhan wajib memberikan apa yang kita inginkan. Itu bukan novena, itu beli televisi, beli tempe. Kalau saya mau beli tempe kan gitu. Kalau saya sudah bayar, tempe itu milik saya. Nangkap sampai sini ya. Jadi novena ini pertama-tama jangan sibuk dengan apa yang aku pengen apa. Enggak. Sibuklah dengan setiap hari, sibuk dengan hari ini untuk novena. Aku sibuk dengan. Nah, apa yang perlu menjadi kesibukan kita? Ini. Kasih. Kasih itu sederhana. Contoh. Jenengan lagi marahan sama suaminya. Tadi pagi, tadi siang wis dimasak nih sing enak-enak. Bu, wasin masakanmu. Ya lo rapi maneh tah gitu. Bedodok sini, cuengkel gitu. Sore, lho Bu, biasanya nak kopi kok gak nak kopi ya? Gak buat gaya dewe. Batinnya sini kan, batinnya sini. Tadi siang dimasak kan enak-enak, diwasin kok rabi maneh. Ngomel ini. Itu keinginan kita. Itu keinginan kita. Kalau orang mengasihi, ambil nafas Pak dalam-dalam, lalu ambil kopi, dibuatkan kopi. Tapi kalau buat kopi sambil ngomel, enggak kasih. Maka novena itu mengingatkan kita kalau kita berbuat sesuatu, landasilah dengan kasih. Setrika, waduh, ada yang WA saya. Duh Romo, hari ini saya jadi buren. Jadi pembantu saya pulang semua nih, lebaran nih pulang semua. Saya setrika, banyak. Saya bilang gini, bersyukurlah. Berarti apa? Kelambine akeh, sugih, ya toh. Kalau cuma 3 gak capek, tapi kalau banyak capek gini. Udah ditata rapi gitu. Masukkan dalam lemari. Bu, bajunya sudah di lemari. Bapaknya buka lemari, set. Baju yang dia senangi ada di paling bawah. Apa yang diambil? Yaitu tawarik. Set. Apa yang terjadi? Ambrol semua. Langsung semua ngomel. Nek eling, iya iki lagi novena ini. Sepurane Pak ya aku ngomel. Ditata lagi. Ewang ono aku nata lagi. Itu. Nangkep Bapak Ibu ya. Jadi, hari ini kita diingatkan, novena itu bukan soal keinginan kita, tetapi soal kita belajar mengesampingkan keinginan kita
Lalu belajar sadar akan aku harus bagaimana ini. Yes. Maka kasih ini itu bukan soal perintah saja, tetapi soal bahwa aku mau Tuhan itu yang utama. Itu dalam hal yang paling sederhana. Tadi ini. Nah, coba sekarang direnungkan lagi. Hari pertama, untuk bisa menerima karunia Roh Kudus, itu kita perlu melepas hal-hal yang menghalangi sinar Roh Kudus, cahaya api Roh Kudus ini berkobar dan memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Duor gitu kan ya, mesti pikirannya ke sana tuh semua pikirannya. Romo ini gak direkan bos. Kita mudah dibiaskan, maka hati-hatilah. Coba sekarang kita merenung sejenak. Semoga di hari pertama ini kita perlu belajar untuk ya sadar. Oh ya, ini bukan untuk kepentinganku. Aku coba belajar berusaha setiap hari. Ini kan membangun niat nih hari ini. Selama 8 hari ke depan aku siap untuk bernovena. Siap untuk mementingkan Tuhan. Siap untuk mengesampingkan keinginanku. Apa yang tak inginkan, apa yang menyenangkan bagiku. Sudah, sekarang coba merenung sebentar. Kita hening dulu sejenak. Semoga hari ini kita mampu untuk melihat, doa-doaku bukan sibuk dengan keinginanku, tetapi sibuk dengan Tuhan mau apa dalam hidupku mulai hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, dengan segenap hati kami memuliakan serta menghaturkan syukur kepadamu karena kurnia pesta Pentakosta, pesta terakhir sebelum kedatangan putramu. Engkau bukan hanya menciptakan langit dan bumi, melainkan juga mengutus putramu kepada kami yang berdosa. Engkau telah membangkitkannya dari antara orang mati dan mengangkatnya naik ke surga yang tinggi. Akhirnya engkau mencurahkan Roh Kudus dan gerejamu yang muda itu kau jadikan matang dan dewasa. Gerejamu yang tersembunyi itu kau jadikan saksi yang nyata bagimu. Dengan perantaraan Roh Kudusmu, Engkau hendak menulis nama putramu terkasih, Yesus Kristus, di dalam hati manusia. Bapa dalam surga, kami ini miskin lagi berdosa. Dari lembah kehinaan yang dalam, kami berseru kepadamu, janganlah engkau mengambil Roh Kudusmu dari kami. Sebab apabila engkau mengambil Rohmu dari kami, maka kami pun menjadi mangsa kesepian hati kami sendiri. Kami mengucap syukur kepadamu, karena Roh Kudus itu telah engkau curahkan ke atas kami. Dari sebab itu kami berdoa kepadamu, agar Rohmu yang kudus itu tetap giat bekerja dalam diri kami. Gerejamu yang tersembunyi menjadi saksimu juga di zaman kami ini. Dan gerejamu yang diam, jadikanlah ia berbicara. Jadikanlah manusia yang seolah-olah mati, manusia yang hidup dipenuhi oleh Roh-Mu. Berilah kiranya agar di kalangan kami juga semakin nyatalah suatu umat yang setia kepada ajaran para rasul-Mu, serta kerukunan hidup bersama dalam perayaan Ekaristi dan dalam doa. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Terangilah hati kami, supaya kami dapat belajar mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami. Tabahkanlah hati kami di dalam perjuangan di dunia ini, dan hantarkanlah kami ke dalam kemuliaan-Mu. Amin.
Mari kita hening dulu sejenak, kita mohon berkat Tuhan bagi hidup kita selanjutnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.